Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga selamat pagi kepada Selamat Tribuners pagi. dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda. Dan spesial hari ini saya berkunjung dan sudah dijamu langsung oleh Bupati Donggala, Ibu Vera Laruni SE. Untuk itu izinkan saya untuk menyapa narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana nih Bu, kondisi kesehatan dan lain sebagainya di tengah rentetan kesibukan sebagai orang nomor 1 di Donggala, Ibu? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan. Apakah ada perbedaan nih Bu, aktivitas dan rutinitas sebelum dan sesudah menjabat sebagai kepala daerah? Ya, tentunya banyak perbedaannya. Kalau keseharian kemarin kan mengurus rumah tangga dan keluarga, sehari ini ya ketika duduk jadi bupati ya melayani masyarakat yang lebih banyak. Baik. Artinya dengan terpilihnya Ibu Vera sebagai bupati atau kepala daerah di Kabupaten Donggala ini menunjukkan dapat menjadi inspirasi positif bagi generasi mendatang bahwa perempuan juga bisa menempati posisi yang strategis begitu Ibu, khususnya di dunia pemerintahan. Nah, tentu saja diskusi kita hari ini tak lain dan tak bukan untuk memberikan insight dan juga energi positif demi pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Donggala. Nah, Ibu, belakangan kami sering melihat bahwa Bupati Donggala ini sering turun langsung meninjau kebersihan lokasi di Kabupaten Donggala khususnya. Lantas apa yang melatar belakangi sehingganya Bupati harus turun ke lapangan, Ibu? Apakah ini merupakan salah satu program? Silakan. Jadi kalau saya pribadi sih selalu berkata kepada seluruh OPD masyarakat bahwa kebersihan ini adalah hal yang sederhana, tapi ini merupakan satu menggambarkan bagaimana peradaban kita pada saat itu. Jadi kebersihan ini, ya saya berharap bahwa masyarakat ini bisa memberikan contoh langsung kepada mereka bahwa bersih itu sehat, bersih itu indah, bersih itu cantik. Luar biasa. Ya, dan saya memang sering turun langsung karena saya tidak hanya ingin mendengar, tetapi saya ingin melihat langsung. Baik. Ya, apa yang terjadi di lapangan dan ikut menyapa masyarakat. Lantas terkait hal itu, bagaimana respon masyarakat, Ibu? Ya, alhamdulillah mereka gembira dan ikut juga kalau kita melakukan kerja bakti, kerja selokan, membersihkan selokan, dan mereka sangat antusias juga. Alhamdulillah ya pelan-pelan Donggala mulai bersih. Baik. Artinya ini memperlihatkan bagaimana kepala daerah berkomitmen dan juga respon untuk turun langsung menjangkau masyarakat. Nah, seperti itu. Ibu Vera, kami mencatat bahwa hari ulang tahun Donggala yang ke-73 tahun tepatnya akan dirayakan pada tanggal 12 Agustus 2025 mendatang. Lantas, apa yang menjadi perhatian di hari ulang tahun Donggala tersebut, Ibu? Iya. Jadi kan begini, biasanya momen ulang tahun itu kan biasanya dilaksanakan secara sederhana. Saya tidak melihat kata sederhananya, tapi saya ingin bahwa masyarakat pada tanggal itu, di tanggal 12 itu, semua berbahagia. Jadi momen itu kita laksanakan sebagai pesta rakyat. Jadi semua masyarakat Kabupaten Donggala silakan datang ikut bergembira dan itu terbuka juga untuk umum. Itu. Apakah ada tema khusus Ibu yang diangkat di hari ulang tahun ini? Ya, pesta untuk rakyat. Pesta untuk rakyat. Untuk rakyat. Apa sinopsis di balik tema itu, Ibu? Ya, itu tadi saya ingin membuat masyarakat mengetahui bahwa pada tanggal itu kita sedang berulang tahun. Kalau berulang tahun kan biasanya selalu bersyukur kepada apa yang sudah ada, apa yang sudah hadir pada saat itunya. Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa Donggala ini, Kabupaten Donggala ini ada. Nah, sehingga saya ingin mereka ikut serta di dalam pembangunan ini. Lantas apa rencana agenda yang akan dijalankan dan untuk titik fokus lokasi yang digunakan untuk hari ulang tahun nanti di mana, Ibu? Iya, jadi titik lokasinya itu berada di Pelabuhan Lama. Pelabuhan Lama. Ya, yang sekarang ini digunakan sebagai pelabuhan nelayan. Nah, kemudian titik fokus kita adalah ya tadi ingin juga memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa Donggala ini ada. Donggala ini hadir dengan segala keterbatasannya, tetapi kita akan menuju kebangkitan. Jadi selama ini 10 tahun bahwa Donggala
seperti terpuruk. Tetapi sebenarnya kita ada. Kita ingin hadir memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Artinya di usia ke-73 Iya, tahun 73 memberikan tahun. semangat baru Iya. dan lembaran baru. Betul. Nah, untuk itu Ibu mohon izin apakah boleh kami diberitahu kira-kira siapa saja tokoh-tokoh penting yang akan turut hadir merayakan hari ulang tahun di Donggala nanti? Oh ya, ini seluruh tokoh, terutama partai politik ya. Mereka semua kita undang, Bapak Gubernur, kemudian anggota DPR RI, Dapil Sultan itu semua diundang. Masyarakat juga diundang. Yang terutama masyarakat Ibu. Betul, masyarakat. Nanti akan ada pesta rakyat selama 3 hari. Jadi kita mulai dari hari Minggu, kita akan jalan sore-sore. Nah, di situ akan ada jalan bersama dengan seluruh OPD. Kemudian kita pada saat itu sampai malam kita melaksanakan beberapa kegiatan termasuk untuk pelaku UMKM. Apakah ada acara kesenian dan lain sebagainya yang akan diberikan kepada Bu? Ya, itu ada. Ya, kesenian masyarakat kita. Dan yang tampil apakah dari orang-orang Donggala khususnya Bu? Oh, bukan hanya masyarakat Donggala, jadi dari Kota Palu pun banyak yang Dari ikut. Kota Palu. Ya. Berarti mengkait ada dari musik, luar daerah. ya musik, kemudian ada budaya, ya kita tampilkan di situ. Artinya nanti akan ada beberapa kolaborasi dari daerah mana saja nih Bu? Yang ikut itu yang sudah mendaftar adalah dari Kota Palu, Kota Palu. kemudian dari Sigi, Parimo juga ada. Dan di puncak acara kita nanti di tanggal 12 malam itu, di situ akan ada tampil artis-artis kita yang bukan hanya lokal, termasuk yang berskala nasional. Lantas dengan adanya lembaran baru dan harapan baru di usia ke-73 ini Bu ya, pasti akan ada banyak harapan bukan hanya dari masyarakatnya terutama dari kepala daerah. Kalau dari Ibu Vera sendiri apa harapan terbesar yang ingin diraih di usia Donggala yang ke-73 tahun ini? Impian saya kemarin sebelum jadi bupati sebagai masyarakat biasa, saya ingin merubah wajah ibu kota Donggala ini menjadi satu wajah sekalipun kita dikatakan kota tua, tetapi saya ingin merubah itu, mindset itu. Kota tua kita akan tampilkan, tetapi kita akan menjadi satu kabupaten yang juga maju. Nah, maju dari segi apa? Dari sektor pertanian, kemudian perikanan, ya seperti itu. Kemudian kita punya destinasi wisata yang cukup bagus di wilayah Banawa ini. Kemudian Pantai Barat yang insya Allah ke depan ini akan kita garap bersama-sama sehingga kita bisa memberikan pendapatan asli daerah yang cukup bagus dari sektor itu. Baik, luar biasa. Tadi sempat disinggung terkait kelautan di daerah Donggala dan pariwisatanya. Artinya ini untuk sektor kelautan dan pariwisata di Donggala ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan berkelanjutan di tahun 2026 ke depannya, Ibu. Lantas belakangan kami melihat Kabupaten Donggala ini mengembangkan blue economy dan juga pariwisata. Lantas terkait hal tersebut, apa yang Bupati Donggala atau Ibu Vera sendiri berikan untuk kedua sektor itu, Ibu? Ya, oke. Blue economy atau ekonomi biru. Ya, kemudian ini berkaitan dengan kelautan. Kemudian kita punya sektor pariwisata yang menurut saya ini cukup indah. Nah, kemudian langkah apa yang akan saya lakukan? Tentu saya akan menyiapkan infrastruktur. Ya, infrastruktur untuk pengembangan hal tersebut sehingga ketika kita ingin menjual tentang kelautan kita, kemudian kita akan mempromosikan tentang pariwisata kita, maka infrastrukturnya sudah lebih tersedia. Lantas bagaimana bisa dipastikan bahwa perkembangan dari pariwisata dan blue economy ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, Ibu? Ya pasti, karena dari sektor perikanan kita, kelautan kita tuh dengan laut yang cukup luas, dengan ikan yang begitu banyak, insya Allah ini akan memberikan dampak yang bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian sektor pariwisata, di saat kondisi seperti ini, pariwisata kita ini cukup banyak pengunjungnya, terutama dari Kota Palu, kemudian dari Sulbar. Nah, kalau kita ke depan membuat ini lebih cantik, lebih tertata dengan baik, insya Allah saya yakin sektor pendapatan asli kita akan tumbuh pesat dari sektor pariwisata. Lantas langkah strategis apa nih Bu yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengkait investor misalnya untuk datang ke Donggala dan melihat destinasi wisata yang sangat luar biasa di Donggala? Ya, kita coba menawarkan ya
menawarkan proposal-proposal kepada mereka, memperlihatkan keindahan-keindahan alam kita. Dan sudah cukup banyak yang sampai dengan saat ini bahwa investor sudah ingin sekali segera untuk masuk di sini. Saya sampaikan bahwa kita akan start di 2026 karena ada beberapa kebijakan yang saya akan lakukan dulu mengenai Tanjung Karang. Kemudian kalau untuk pusat laut kita juga akan kita benahi. Kemudian Banyogi itu akan berdiri satu buah hotel yang besar di situ. Alhamdulillah kita sudah melakukan MOU dengan investor. Ya. Artinya memang ini kita mengetahui bahwa hal ini tidak akan berjalan tanpa adanya kolaborasi antar semua sektor. Lantas bagaimana bisa dipastikan untuk sektor lokal sendiri dapat turut serta Ibu dalam hal ini? Ya, pasti. Ya, kalau kita punya pariwisata misalnya sudah berkembang dengan baik, investor sudah masuk, tentu sumber daya manusia kita, tenaga kerja kita pasti akan secara otomatis dikembangkan. Baik. Lantas belakangan juga kami tribunpalu.com ini melihat bahwa Kabupaten Donggala khususnya telah beberapa kali terdampak bencana alam dengan berbagai faktor penyebab yang diwujudkan. Lantas terkait hal tersebut, bagaimana Ibu Vera selaku Kepala Daerah menanggapi hal tersebut? Apakah ada langkah konkret yang dilakukan untuk perbaikan daerah-daerah terdampak? Iya, betul. Jadi cukup banyak ya, sejak saya dilantik sampai dengan 1 bulan terakhir ini sudah berhenti bencananya sementara ini, dan itu semuanya menurut saya ya, itu penyebab utama adalah kerusakan hutan. Jadi pembalakan, kemudian illegal logging di atas sehingga banyak hutan-hutan kita itu gundul. Nah, ketika debit hujan air besar itu keras, maka ya ini yang membawa material turun ke bawah sehingga mengakibatkan banjir. Kedua, terjadi pendangkalan sungai yang puluhan tahun tidak pernah dikerjakan, sehingga ketika itu terjadi saya paling lama hanya beberapa jam alat berat sudah harus mengeruk. Nah, itu yang kami lakukan. Sekalipun keterbatasan dana, bahwa dana tanggap darurat kita itu hampir tidak ada selama ini, ya alhamdulillah masih banyak teman-teman yang mempunyai alat berat memberikan bantuan itu buat masyarakat Kabupaten Donggala. Lantas kita melihat bahwa artinya dari adanya bencana-bencana alam yang terjadi ini tidak terlepas dari bagaimana peran manusia itu sendiri di situ, Ibu. Lantas bagaimana dari Kepala Daerah sendiri melihat hal tersebut, dan apakah bagaimana rencana yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak dari hal tersebut? Apakah ada kolaborasi dengan sektor-sektor tertentu, Ibu? Jadi kalau saya lihat ya, kalau kita biarkan terus ini, maka saya yakin bahwa akan terjadi bencana banjir, bandang seperti itu. Tetapi saya sudah sampaikan dengan beberapa Forkopimda yang terkait, termasuk APH kita, untuk segera melakukan beberapa titik yang saya telepon langsung. Di sana ada terjadi begini, di sana ada pembalakan, ini hutan, kemudian sebagainya, itu mereka langsung turun. Jadi mudah-mudahan itu bisa akan tertangani. Karena kalau kita biarkan terus, maka saya yakin kedepannya itu akan lebih hancur wilayah Donggala ini. Insya Allah, karena saya berkeyakinan bahwa ketika kita, pemerintah ini, bekerja dengan sungguh hati, insya Allah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, insya Allah semuanya akan bisa tertangani dengan baik. Artinya ada respon cepat tangkap dari Kepala Daerah dan juga sektor-sektor terkait nih, Ibu. Lantas sebelum kita mengakhiri diskusi kita hari ini, Ibu, mungkin ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya dan juga teman-teman OPD yang akan menemani di periode ini. Iya, terima kasih. Saya sering berdiskusi dengan OPD hampir setiap hari, dan saya selalu mengingatkan mereka bahwa kita ini adalah pelayan rakyat. Ya, kita bukan menjadi pemerintah untuk memerintahkan orang untuk hanya tahu memerintah, tetapi mari kita bekerja dengan hati yang tulus, mari kita bekerja dengan jujur, sehingga apa yang kita lakukan insya Allah akan mendapat jamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat respon yang positif dari pemerintah bahwa kita sebagai contoh yang baik, bukan sebagai contoh yang membuat amburadulnya pemerintahan ini. Mungkin pesan terakhir, Bu, untuk harapan di ulang tahun Donggala di usia ke-73 tahun, mungkin bisa disampaikan, adakah proyek atau program yang akan di-launching khususnya di hari ulang tahun spesial diberikan untuk masyarakat Kabupaten Donggala? Iya, jadi kalau proyek-proyek sebenarnya ini belum berjalan, baru selesai proses tender, tetapi
ada beberapa program-program utama dari saya dan Pak Wakil Bupati, Pak Taufik, yaitu adalah kita ingin memberikan manfaat yang begitu baik kepada masyarakat, bahwa kita ini hadir betul-betul datang untuk bekerja dengan ikhlas, sehingga apa yang merupakan visi misi dari Vera dan Taufik, Donggala Maju, Donggala Berjaya itu, contoh yang saya berikan adalah misalnya dari sektor pendidikan. Kita mulai menata sekolah-sekolah, ya sekolah-sekolah yang cukup rusak berat. Kemudian kita sudah memberikan pelayanan-pelayanan terhadap seragam sekolah anak-anak, sekolah gratis. Kemudian kita juga sudah memberikan MOU dengan pihak Al-Herat untuk hafiz Quran kepada 50 anak pertama di setiap tahunnya, sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dan masih banyak lagi hal-hal yang positif yang sudah sementara berjalan ini, dan saya berharap bahwa di ulang tahun Kabupaten Donggala ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Donggala, mari bersama saya dan OPD kita, ya bersama dengan ASN kita bergandengan tangan. Kita tinggalkan masa lalu yang mungkin sedikit tidak baik. Mari kita menyongsong Kabupaten Donggala menjadi kabupaten yang lebih maju, yang lebih dihormati orang lain, yang lebih dihargai orang lain, sehingga bisa membawa perubahan terhadap pembangunan kita di masa yang mendatang. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Vera. Artinya dari pesan yang disampaikan dan harapan kepada masyarakat ini menyasar seluruh sektor, bukan hanya tadi masyarakat, melainkan OPD-OPD yang akan bersama-sama menjalankan tugas di periode ini. Dan kami berharap melalui diskusi ini dapat memberikan insight dan juga energi positif dalam pembangunan daerah Kabupaten Donggala khususnya. Dan masyarakat sehingganya nanti setelah bukan hanya setelah ulang tahun ke-73 Donggala, mulai saat ini juga akan berbenah diri dan membuka lembaran baru untuk semangat yang lebih baru kemajuan daerah Kabupaten Donggala. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan dan kesempatannya berbagi informasi di tengah kesibukan, masih menyempatkan diri untuk bersama-sama menyapa Tribuners di rumah, Ibu. Terima kasih. Dan untuk Tribuners, terima kasih karena Anda masih setia menyaksikan kami, program-program kami hari ini bersama Bupati Donggala. Untuk itu saya Nurul Aida mewakili narasumber dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.